hati-hati dengan prasangka. Wong prasangka itu ndak mesti benar. Kita ndak punya data pasti. Kita ndak punya fakta yang jadi dasarnya. Namanya saja prasangka. Tapi bisa melahirkan tragedi kemanusiaan. Baik, kita lanjutkan. Orang itu kalau sudah berprasangka tidak bisa belok. Itu ada quote dari Roger Bacon. Kata dia, lebih mudah bagi seseorang untuk membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Kita itu kalau sudah berprasangka itu ngototnya luar biasa sudah. Kita merasa, yo aku yang benar, ya aku yang lurus, yang lain itu jelek semua. Temanku yang itu wah itu sudah rusak. Itu prasangka-prasangka ini biasanya kita terus jadi kaku. Makanya kata Roger Bacon, lebih mudah bagi seseorang membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Oke, ada lagi ini. Kalimatnya Robert Heinlein. Kata dia, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika. Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Maka kata Heinlein, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan orang dengan logika. Baik, kita lanjutkan. Pak, prasangka itu apa sejelek itu, Pak? Ya namanya saja prasangka itu negatif. Tapi memang sedikit-sedikit ya ada untungnya. Tapi lebih banyak ruginya. Coba kita lihat ya. Apa untungnya prasangka? Prasangka itu bisa menguatkan status sosial kita. Kedudukan sosial kita di tengah masyarakat. Ketika perilaku prasangka ini jadi norma di kelompok kita. Kayak gini loh misalnya. Di masyarakat saya, Pak, masyarakatnya itu membenci orang aliran ini misalnya. Loh, sampean ada di situ, kemudian juga berprasangka yang sama, itu sampean dianggap bagian dari kita. Posisi sosial kita kuat gitu loh. Itu di antara keuntungannya. Oh, kamu kelompokku berarti kamu grupku, kita CS, kita. Nah, ini keuntungan pertama begitu. Secara sosial, kita menegaskan status kita di tengah masyarakat kita. Dengan mengikuti prasangka yang ada di sana. Nah, yang kedua, menguatkan ikatan sosial di antara kita. Aku berprasangka seperti itu, kamu juga berprasangka seperti itu, ya kita berarti sama ya. Nah, jadi lebih menguatkan identitas bersama. Itulah keuntungannya. Tapi ruginya jauh lebih banyak berprasangka itu. Yang pertama apa? Prasangka itu pasti membuatmu tidak tenang. Jadi beban. Kenapa? Tadi kan prasangka itu kan selalu negatif. Ya meletakkan sesuatu yang negatif dalam diri kita itu kan sebenarnya meletakkan kotoran, meletakkan penyakit yang membuat kita tidak tenang. Dulu kita pernah belajar clear mind, bagaimana membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Kalau di prasangka, sebaliknya malah secara sengaja meletakkan hal yang negatif. Jadi, ini efek pertama. Efek kedua, ketika kita berprasangka,
yang muncul pasti emosi yang negatif. Kita kecewa, kita takut, kita khawatir, itu kan emosinya itu kan apa? Karena kita merasa sedang di depan orang yang kita anggap negatif. Yang terpancing emosi dari kita pasti emosi negatif. Kalau kita lebih kuat dari dia, ya kita terus mungkin marah. Kalau kita lebih lemah, kita jadinya takut. Selalu emosinya negatif. Jangan-jangan orang yang kita prasangkai tidak ngerti apa-apa. Kita heboh sendiri, sibuk sendiri, stres sendiri, negatif sendiri. Oh, itu lebih ngeri. Teman kita yang kita prasangkai tenang saja, tapi kita pontang-panting menata hati, stres jadi beban. Nanti teman kita tanya, kamu itu ngapain? Kok heboh karepe dhewe? Ya karena itu tadi, kita meletakkan beban di hati kita memicu lahirnya emosi yang negatif. Yang ketiga, memicu munculnya trust issue. Trust issue itu membuat kita tidak mudah percaya, selalu curiga. Kecurigaan tentu saja merusak kebersamaan. Hidup bersama kok dasarnya tidak saling percaya tapi saling curiga, lelah. Tiap hari dicurigai atau tiap hari mencurigai itu kan lelah. Kamu sejak pagi tidak ketemu ngapain aja? Wah, itu kan lelah. Terus kamu harus nyari-nyari alasan, cerita ini, cerita itu. Sama-sama tidak tenang. Hidup bersama yang sama-sama tidak tenang, sama-sama curiga, sama-sama tidak percaya, akan melelahkan. Boleh ditanya orang yang seperti itu. Dia akan capek. Baik, jadi ya tentu saja merusak kebersamaan. Misalnya sekarang, wah, kalian punya sahabat baik berpisah misalnya. Dan dasarnya tidak saling percaya. Wah, tak tinggal ngaji ini, temanku di kamar, jangan-jangan ngapain dia. Wah, semoga dompetku aman. Semoga laptopku tetap di tempatnya. Semoga ya karena kamu saling curiga. Maka itu efek ruginya ketika kita berprasangka. Ada lagi, ya kalau yang keempat ini tentu saja memicu mudah lahir konflik. Kalau sudah konflik itu biasanya sulit sekali kita memegangi keadilan. Konflik itu logikanya menang kalah sudah. Adil dan tidak adil belakangan. Ini yang sering terjadi ketika kita berprasangka, akhirnya menganggap orang buruk. Mungkin yang dianggap ngerti, sebaliknya karena kita musuhi terus, dia balik musuhi kita, konflik sudah. Kalau sudah konflik, ya siapa menang, siapa kalah. Cuma itu logikanya. Keadilan mungkin tidak terlalu diutamakan ketika konflik lahir. Terus efek prasangka lagi, kalau yang kita prasangka itu orang-orang sekeliling kita, ya akhirnya lahir situasi, lahir circle, lahir lingkungan yang negatif. Lingkungan kita adalah lingkungan orang yang saling curiga, orang yang saling berprasangka, orang yang tidak saling percaya. Ini kan lingkungan yang negatif. Apa enaknya hidup di lingkungan semacam ini? Nah, jadi itu efek negatifnya. Yang terakhir sebenarnya masih banyak. Ini saya batasi berapa ini ya, ini keterbatasannya PowerPoint. Tidak bisa banyak-banyak, tapi paling tidak kalian sadar ada efek negatif banyak. Kalian jadi terbatasi dan membatasi saat ingin mengembangkan diri. Karena di persepsi negatif, kalian jadi terbatasi, baik yang mempersepsi maupun yang dipersepsi. Tidak bebas. Kita diawasi terus karena dicurigai. Kita juga capek ngawasi terus, khawatir
yang kita curigai membalas. Akhirnya energi kita habis untuk saling berprasangka. Waktu untuk mengembangkan diri jadi sangat terbatas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tapi prasangka dikit-dikit kan ada untungnya. Ya, ada untungnya, tapi banyak ruginya. Tapi kan menguatkan ikatan sosial, Pak. Ada banyak jalan untuk menguatkan ikatan sosial. Selain berprasangka, masih ada banyak sekali jalan yang membuat kita bisa kompak. Tidak harus melalui jalur prasangka. Oke, itu ya. Kalau ada yang tanya, nanti jawabannya itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Kali ini kita mulai agak psikologis ya. Kita ngecek diri kita. Nggak tahu nanti materinya habisnya jam berapa. Yang penting bisa tuntas sebelum bertanya jawab. Nah, coba kita cek. Kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi. Kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain. Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya tidak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun tidak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis. Sesat kamu. Wah, itu kita sering begitu. Rusak kamu, wah. Jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Kemungkinan kita termasuk yang mudah berprasangka. Yang kedua, kalau sudah menghakimi, gengsinya muncul. Terus tidak mau meskipun melihat fakta. Melihat fakta nyata, konkret, dia tidak mau ngakui. Itu pura-pura saja. Wah, itu pencitraan saja. Wah, itu acting saja. Wah, itu sudah selesai. Menyangkal. Jadi dikasih argumen apa saja tidak masuk. Satu-satunya yang dia pegangi ya klaimnya tadi, vonisnya tadi. Kalau kita punya tipe yang seperti ini, ayo kita perbaiki diri kita. Yang ketiga, senantiasa memberi label negatif. Jadi label negatif itu ya selalu dilihat sisi buruknya saja. Ada banyak yang baik di ruangan ini, tapi yang dicari yang buruk. Nah, itu kemungkinan kita tipe orang yang mudah berprasangka. Dari ngaji yang 2 jam ini misalnya, mungkin 50% lebih hal-hal baik. Hanya beberapa yang buruk. Tapi yang diperhatikan yang buruk itu saja. Misalnya, enggak semuanya Pak dapat minum Pak, cuma separuh. Yang diceritakan ini kemana-mana. Wah, saya tadi malam ngaji, jauh-jauh ngaji, enggak kebagian minum. Enak yang duduk di luar bisa nambah bolak-balik misalnya. Yang dilihat itunya dong. Padahal ada banyak hal baik yang lain. Kamu fokus ke situnya. Nah, kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Yang keempat, tipe yang mudah khawatir. Wah, jangan-jangan dia mencurangi saya ini. Jangan-jangan dosen ini cuma ingin membuat saya susah saja. Tiap hari tugas terus. Nah, ini kamu curiga, mulai berprasangka. Jadi orang baik pun kamu curigai. Itu kemungkinan kamu ya tipe orang yang mudah berprasangka. Bahkan orang bantu kamu pun ya kamu curigai. Kamu sudah minta tolong, dibantu, tapi Allah paling bantunya juga ndak ikhlas-ikhlas amat kok paling dia. Nah, ayo wis. Pikiranmu pokoknya negatif terus. Saya membayangkan betapa lelahnya dirimu kalau kamu tipe yang seperti ini.
Mungkin tidurmu saja tidak nyenyak, pikiranmu berat sekali, melihat apa-apa serba negatif. Jangan-jangan kamu tidur saja khawatir, saya mau tidur sih tapi nanti kalau teman saya tiba-tiba ganggu atau teman-teman, tidak jadi tidur. Baik, ini introspeksi ya. Semoga teman-teman tidak ada di 4 ini, biar tidak mudah berprasangka. Kita lanjutkan. Sekarang kita latihan coba. Jalannya apa sih untuk mengurangi prasangka yang buruk? Ini latihan ya untuk kita. Ada banyak jalan. Yang pertama tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan penting. Kayak tadi kok ada orang sudah lihat faktanya kok masih nggak mau nerima. Ini sudah sangat masuk akal loh, tapi dia masih kukuh dengan prasangkanya. Oh, mungkin jangan-jangan level pendidikannya. Maka pendidikan penting. Yang kedua, self-esteem. Kebanggaan diri, harga diri. Penting untuk membuat orang tidak mudah berprasangka. Orang berprasangka itu kan sebenarnya diam-diam dia juga kurang mantap, kurang yakin dengan dirinya. Dia mencari validasi, mencari penegasan benar dan baiknya dirinya dengan cara menegaskan buruknya yang lain. Kalau kita mantap dengan diri kita, kokoh dengan kebaikan, kehormatan kita, kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk nuduh sini, nuduh sana. Saya yakin saya benar kok. Ya sudah. Ya monggo saja yang lain seperti apa. Saya yakin saya baik. Insya Allah saya ada di jalan yang benar misalnya. Yang lain seperti apa? Mungkin ada orang baik di sekeliling saya, ada orang buruk juga, monggo saja. Kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu sibuk nembak kiri, nembak kanan untuk mencari salahnya orang lain. Karena kadang-kadang orang yang sibuk sekali ingin mengungkap bahwa orang lain itu salah, biasanya dia belum terlalu yakin juga dengan kebenarannya sendiri. Itulah kenapa cara dia menegaskan bahwa saya benar, itu loh orang lain salah. Berarti yang benar yang kayak saya ini. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk bisa dilakukan antara lain melalui agama. Kalau ini ya sudah pasti, norma-norma nilai-nilai moral agama akan memudahkan kita untuk tidak banyak berprasangka. Kita diminta tulus, kita diminta jujur, kita diminta tidak sombong, kita diminta tidak zalim. Ini kan dalam rangka bisa menghalangi prasangka-prasangka. Kalau moral, spiritual, agama masih sulit, ya hukum lah. Main, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain. Nah, kalau di situ hukum bisa main. Meskipun mungkin masih belum ada undang-undang tentang ghibah misalnya. KUHP nomor sekian-sekian, orang yang ngerasani tetangganya misalnya tidak ada. Jadi tapi hukum bisa. Kalau memang terlalu parah efeknya, misalnya prasangkamu keterlaluan, merusak nama baiknya orang, menghancurkan kehormatannya orang. Nah, hukum bisa turun. Maka kesadaran tentang hukum bisa mengurangi prasangka-prasangka. Mungkin juga bisa lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial itu kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita dekat, kita akrab, saling empatik, ya tidak muncul prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kita. Kita punya tujuan bersama, kita ingin nyaman bersama-sama, kita ingin saling mendukung di tengah masyarakat kita. Inilah tujuan bersama namanya. Bisa meminimalisir lahirnya prasangka-prasangka. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir, mari kita putus siklus prasangka.
tuduhan-tuduhan tidak berdasar, anggapan-anggapan negatif. Mari kita putus, jangan diwariskan lagi, jangan diwariskan lagi. Siklusnya kita tutup, kita memulai kehidupan baru yang lebih positif, bersih dari prasangka-prasangka buruk. Diingat-ingat prasangka tadi definisinya anggapan negatif yang tanpa dasar. Nah, yang seperti ini yang harus kita hentikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sendiri ternyata orang yang berprasangka itu, apa yang harus kita lakukan? Pak, saya ternyata kemarin berprasangka, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, cari sebabnya, akarnya dari mana. Saya itu kok tiap kali lihat orang kayak gitu, saya anggap ini orang jahat. Itu akarnya di mana sih, kapan? Ini dalam rangka kita mencari obatnya. Kemudian, kok itu berhubungan dengan orang sekeliling kita? Untuk menghindari prasangka, justru ayo lebih dekat dengan dia. Ayo berinteraksi dengan lebih terbuka. Biar terbukti bahwa prasangka kita keliru. Ini kemarin saya hanya curiga saja. Saya hanya nebak-nebak saja. Nah, kalau kita tambah dekat, tambah ngerti. Oh, ternyata dia memang orang baik. Oh, ternyata memang dia orang yang layak dihormati. Itu ketika kita dekat. Jangan avoidant tadi, kita menjauh. Kalau kita menjauh, ya tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ya tak sayang. Jadi ayo mendekat ya, biar kita saling kenal, biar kita ngerti aslinya. Jangan hanya dilihat casingnya. Dilihat dari luar mungkin kesan kita buruk, tapi mungkin bergaul tambah lama ya kita semakin sadar bahwa ternyata dia orang baik. Nah, bisa begitu. Pak, saya begitu, Pak. Saya mendekat lama-lama, ternyata prasangka saya benar, Pak. Dia bukan orang baik. Yo, tapi kan sekarang ketika kita nemu bukti, nemu fakta, kenyataannya memang dia bukan orang baik, tapi kan sekarang bukan lagi prasangka. Bukan lagi kira-kira, tapi kita sudah punya dasarnya. Kalau yang awal tadi kita masih ngarang imajinasi kita, bayangan kita. Sekarang setelah dekat, ternyata memang benar begitu. Ini loh buktinya. Saya sudah sebulan dekat sama dia loh. Ini faktanya saya banyak ketemu. Nah, jadi kalau sudah dekat itu yang ketiga itu kita cari bukti benar salahnya prasangka kita. Yang keempat, ada kalanya kita harus menerima saja. Mungkin kita punya tetangga yang buruk misalnya. Lalu sudah punya rumah di sebelah kita, kelakuannya begitu, ya sudah. Saya saja yang hati-hati. Ada kalanya begitu. Tanpa harus berpanjang prasangka buruk. Ya saya tahu dia orang buruk, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi orang bertarung itu kan kuncinya dua. Dia bisa mengalahkan dan menang, atau dia bisa bertahan, tidak terkalahkan. Jadi satu di antara dua. Karena saya tidak bisa mengubah dia jadi baik, ya saya harus kuat dekat dengan dia yang tidak baik. Solusinya dua itu. Nah, jadi rumusnya ada kalanya kita harus begitu. Terakhir, kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang dalam banyak hal kita tidak kuasa untuk mengubahnya. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Mungkin watak-watak yang kita curigai, kita prasangkakan tadi, itu sesuatu yang sulit kita mengubahnya. Nah, itu untuk menenteramkan diri kita sendiri, ya sudah, di luar kuasa kita, itu sudah. Kalau di luar kuasa kita, ya kita tidak harus mati-matian capek
untuk mengubahnya, nanti kita habis energi, waktu banyak. Kita kuatkan saja diri kita, kemampuan bertahan, survive, berhadapan dengan orang yang semacam itu. Baik, ini caranya ya, kalau tiba-tiba muncul prasangka buruk dalam diri kita. Saya lanjutkan. Mungkin masih ada 1-2 slide lagi, setelah itu kita dialog. Jangan lupa, di antara banyak prasangka buruk keluar, ada juga yang bahaya, yaitu kita prasangka buruk pada diri kita sendiri. Wow, ini bisa jadi sumber kegagalan kita. Kan banyak orang yang mempersepsi sangat negatif dirinya. Jadi prasangka buruk pada dirinya itu, saya kasih contoh 5 hal. Semoga malam hari ini tidak ada yang punya prasangka buruk pada dirinya seperti ini. Yang pertama, merasa dirinya bukan orang yang berguna. Saya itu tidak ada gunanya Pak hidup di muka bumi ini. Apa manfaat saya? Menyusahkan saja. Menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan dosen. Saya itu serba menyusahkan. Saya tidak ada gunanya Pak. Nah, ini namanya prasangka buruk. Kamu underestimate pada dirimu sendiri. Jadi ini akan merusakmu. Perasaan bahwa kamu tidak berguna, tidak berharga sama sekali, itu akan merusakmu, akan jadi sumber kegagalanmu. Wong manusia itu sering saya bilang bukan paket jadi, tapi paket potensi. Loh, kamu ingin berguna seperti apa? Kamu ingin berkontribusi apa? Kamu ingin melakukan apa? Kamu masih bisa. Selama masih diberi Allah waktu, kamu masih bisa ingin apa saja. Ingin berguna untuk apa? Pada siapa? Dengan cara apa? Bisa kamu atur. Sumber daya, kekuatan, energimu masih lengkap, masih bisa dipakai. Maka jangan merasa tidak berguna. Kalau kamu merasa tidak berguna, sebenarnya kamulah yang tidak menggunakan segala fasilitas yang dianugerahkan Tuhan padamu.